Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya kedatangan lagi paket ya. Ini skuter miliknya subscriber dari Majalengka ya. Dan ini miliknya orang Bekasi. Ini udah sempet diservis, saya coba akal-akalin ya. Untuk LCD-nya ini mati, dan kontrolernya pun tidak bisa dibikin manual ya, karena harus satu set dengan LCD-nya. Maka ini lagi dipesankan LCD satu set bersama kontrolernya ya. Dan ini masih inden dari Cina ya, karena untuk toko online lokal jarang ada. Nah, kali ini yang dikirim adalah dari Majalengka ya. Nih, Majalengka ya, ini Majalengka. Ini sama kasusnya. Kalau ini kasusnya beli skuter baru satu kali pakai langsung rusak katanya. Dan memang sempat dicek sama pemiliknya bahwa dinamonya katanya bermasalah ya, ada di hall sensor, dan akhirnya dikirim ke mari ya. Oke, akan saya coba bongkar dulu ya packingnya nanti. Oke teman-teman, jadi ini udah dibuka ya packingnya. Nah oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi mungkin nanti saya akan coba bongkar ini covernya ya, kemudian periksa BLDC-nya, dan juga nanti periksa kontrolernya ya. Kalau dilihat dari sini normal ya untuk LCD. Nah, tapi nggak bisa digas, ada error 006 ya. Oke, nanti saya akan bongkar dulu ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Jadi sebetulnya ini bisa di-upgrade ya untuk tempatnya ini ya, menjadi 60 volt 20 Ah ya. Dan ini juga dinamo bisa di-upgrade ya, karena tempatnya masih luas gitu. Tapi ini dalamannya hanya seperti ini ya untuk aslinya. Oke, akan coba langsung aja periksa aja satu-satu ya. Yang pertama mungkin saya akan periksa BLDC-nya dulu. Oke, saya akan coba periksa dulu untuk BLDC-nya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ternyata ini motornya 60 pas ya. Tapi di sini tidak ada keterangan.
Di sini tidak ada keterangan 60 atau 120 ya. Tapi untuk BLDC-nya ini jenisnya 60 ya pasnya. Oke, ini bagus ya. Kemudian untuk pasnya ya. Oke, bagus ya untuk pasnya. Ini merah nyala semua. Nah. Oke, jadi masalahnya ada di komunikasi ya antara controller dan motor ya. Oke, sekarang akan saya coba bongkar dulu untuk soket hall sensor yang ada di controller ya. Jadi ini akan saya tukar-tukar dulu ya teman-teman. Saya akan menukar posisi antara yang pinggir dengan pinggir ya, yaitu warna biru dan warna kuning. Nah, oke, sementara sekarang kabel pasnya saya akan coba disilang juga ya. Oke, sudah kita coba tancapkan untuk baterai ya. Ada bunyi nit-nit ya. Saya akan coba hidupin dari sini. Oke, errornya masih error 006 ya. Jadi ini error 006 ini komunikasi antara LCD dengan controller yang belum bisa komunikasi ya. Oke teman-teman, masih belum bisa ya. Oke teman-teman, jadi ini controller udah saya bongkar ya teman-teman. Ternyata memang controllernya itu ini habis diservis juga ya teman-teman. Nih buktinya, ini elko habis meletus ya. Ini diganti elko-nya nih. Ini elko 1, kemudian elko yang tengah juga ini sempat diganti nih. Ada solderan baru ya kakinya. Nah ini, nah jadi sepertinya kontrolnya itu habis meletus ya elko-nya.
Oh, nah ini kotoran dari elko ini. Jadi elko habis meletus. Nah, jadi sama pemilik mungkin ini udah di servis ya. Terbukti bahwa elko-nya ini udah diganti, udah disolder. Ini satu, kemudian yang ini juga udah disolder. Nah, kalau saya perhatikan di sini banyak kotoran bekas elko yang meletus ya. Jadi kemungkinan ini dua elko ini meletus ya. Nggak tahu penyebabnya, apakah diganti controller, ganti baterai sepertinya ya. Karena memang sempat nge-WA bahwa pemilik itu sempat ganti baterai. Kemungkinan baterainya diganti sama baterai yang ukuran 48 volt sepertinya ya. Sementara ini di sini keterangannya itu adalah 36 volt ya. Gitu. Jadi akhirnya elko-nya meletus. Nah, ini kotoran elko ada. Ya. Jadi ini udah saya coba periksa satu-satu ya. Tetap tidak bisa dipergunakan. Bahkan ini LCD udah saya coba ganti dengan yang baru juga. Tetap tidak bisa komunikasi ya antara LCD dengan controller. Sementara BLDC dicek dari awal ini udah bagus ya, pasnya bagus, hall sensornya bagus. Jadi kemungkinan ini controllernya juga rusak ya teman-teman, karena ini habis meletus ya. Oke, mungkin tinggal nanti saya akan nyoba nyari controllernya dulu. Mudah-mudahan ada yang bisa dipergunakan ya. Dan memang sepertinya kalau skuter itu rata-rata ini satu paket ya, antara LCD dan controller gitu. Nah, kasus pertama dulu saya ini ganti LCD, tampilannya sama, controllernya controller lama ya. Ini tidak bisa digunakan meskipun controllernya bagus ya. Hanya waktu itu LCD-nya yang rusak, makanya saya ganti LCD. Padahal LCD-nya tuh sama gitu. Sama halnya dengan yang itu, yang Dualtron itu ya. Awal mulanya LCD-nya rusak, kena air katanya, sehingga kebakar LCD-nya. Saya coba di modifikasi, ternyata tidak bisa jalan ya. Diganti LCD dan juga dimodifikasi tetap gak mau. Jadi akhirnya ini lagi pesan satu set juga ya, antara controller dan LCD-nya. Begitupun juga yang ini ya. Ini juga kemungkinan LCD-nya dan ininya kontrolnya harus diganti satu set. Oke teman-teman, jadi mungkin nanti akan koordinasi dulu sama pemilik untuk menyediakan controller dan LCD-nya. Oke teman-teman, dan ini controller saya coba cek ya. Ya, meskipun kelihatannya ini habis dibongkar ya sama pemilik dan diganti elko-nya ya, ada 2 piece yang diganti. Tapi untuk MOSFET sementara kelihatannya sih masih aman ya. Gitu. Tetapi ini masih bisa tidak respon kepada BLDC. Nah, jadi saya sempat berpikir ada masalah di BLDC ini ya, meskipun dari awal dicek menggunakan tester ya, bahwa BLDC ini itu bagus ya untuk hasil testernya. Tetapi ada hal yang janggal ya, gitu. Jadi kemungkinan pemilik itu salah mengganti hall sensor ya di dalam BLDC ini, sehingga menyebabkan tidak responnya komunikasi antara controller dan BLDC tersebut ya, gitu. Oke, akan saya coba bongkar dulu untuk BLDC-nya ya. Kita akan buktikan apakah BLDC-nya ini atau pemasangan hall sensor itu sensornya itu bagus atau enggak ya. Oke teman-teman, jadi untuk BLDC-nya ya ini udah saya bongkar, dan ini controllernya juga masih belum
terapin ya. Dan ini untuk rodanya ya, ini ada jumlah magnet. Oke. Nah ini untuk rotornya ya, atau statornya ya, gulungannya. Nah di sini ada 3 hall sensor, 1, 2, 3 ya. Jadi kalau saya perhatikan memang ini kelihatannya sensornya udah diganti baru. Meskipun dicek tadi normal ya. Oke, kalau begitu akan saya cek ulang ya untuk hall sensornya menggunakan tester ini. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, ini ada 1, 2, 3 ya. Kita perhatikan untuk lampu di tester ini ya. Nah, ini saya ada magnet. Nah, ya. Nyala ya, teman-teman. Yang kuning, nah ini. Oke, nyala ya. Kemudian nah ini biru nyala ya. Dan ini hijau. Nah, jenis-jenis hall sensor itu memang umum ya di BLDC gitu. Ada yang bisa disubstitusi, artinya disubstitusi itu diganti dengan persamaan jadi saling silang. Ini bisa diganti dengan ini ya, dan ini juga bisa diganti dengan ini. Tetapi tergantung karakter dari BLDC-nya ya. Kalau BLDC-nya support untuk saling substitusi, maka motor atau BLDC akan berjalan secara normal. Tapi kalau kontrolernya tidak support untuk substitusi kedua hall sensor ini, maka tidak akan berjalan ya untuk motornya. Nah, satu kasus ini kita cek ya bahwa hall sensornya normal gitu ya semuanya, tetapi begitu dipakai, dipasang dan dites dengan controller, dinamonya tidak berputar gitu. Jadi ada 2 kemungkinan, karena ini udah dibongkar sama pemilik ya. Kemungkinan pertama, pemilik ada kesalahan dalam pemasangan hall sensor ya, gitu. Jadi hall sensor itu dibolak-balik akan tetap sama gitu ya. Artinya sama itu akan mengirim sinyal gitu. Tetapi sinyal itu tidak akan bisa diterima oleh controller ya, gitu. Jadi pemasangan hall sensor itu harus sama persis dengan awal mula ya, atau aslinya gitu. Kalau posisinya menghadap ke magnet ya semuanya, berarti semuanya harus menghadap magnet gitu. Nah, jadi kalau yang saya perhatikan ini ya, yang dipasang oleh pemilik, kemungkinan pemasangannya sih benar ya, tetapi yang disangsikan itu adalah pemasangan kabelnya ya. Nah, bisa saja kabelnya ada yang terbolak-balik ya, sehingga ketika hall sensor ini diterima oleh controller maka tidak akan berjalan juga gitu ya. Oke, jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi, makanya ini saya lagi menganalisa ya. Jadi analisa pertama saya akan coba kombinasikan dulu dari warna kabel hall sensor ya. Gitu. Kalau dilihat dari bentuknya ya, bentuk dari hall sensornya ini karakteristiknya itu bukan karakteristiknya atau jenisnya itu 120 derajat ya. Gitu. Hall sensor itu atau BLDC itu ada 2 jenis ya. Yang pertama 120 derajat untuk sudut pasnya, yang kedua adalah 60 derajat. Nah, hall sensor yang dipasang di sini adalah hall sensor berjenis 120 derajat. Tetapi begitu saya cek di tester ini ya,
ternyata jenisnya itu menandakan 60 derajat gitu. Jadi ini yang masih membingungkan bagi saya ya. Jadi saya juga ini baru dapat kasus seperti ini ya. Karena kasusnya ini adalah bekas servisan orang gitu ya, bukan servis pertama saya gitu. Kalau saya pertama yang menservis ini, mungkin saya tidak bisa banyak menganalisa ke sana kemari gitu ya. Jadi langsung fokus pada permasalahan gitu. Berhubung ini semuanya servisan ya, jadi ini kontrol juga udah diservis ya. Ini elko-nya udah pada diganti 1, 2 gitu. Katanya ini sempat meletus ya kalau saya perhatikan elko-nya. Kemudian juga ini hall sensor udah diganti. Jadi saya tidak tahu gitu ya, pemasangannya benar atau urutan kabelnya benar atau tidak. Jadi ini analisanya ya. Oke, jadi yang pertama saya akan coba kombinasikan dulu untuk warna kabel ya. Mungkin nanti setelah warna kabel dikombinasikan baru penggantian hall sensor. Saya akan coba di rakit dulu ya untuk BLDC-nya. Kita coba lagi menggunakan controller dan masukin ke baterai ya untuk strumnya. Oke teman-teman, jadi ini motor udah saya bongkar ya dari kemarin, kemudian saya bongkar pasang untuk sensor-sensornya. Jadi memang kemarin itu sensornya bermasalah ya, padahal sensornya bagus ya. Dicek menggunakan tester semuanya normal, tetapi ternyata setelah dipakai ke controller dia protek terus ya. Akhirnya saya coba ganti semua sensornya dan sekarang akan saya coba lagi. Ini prosesnya saya skip aja videonya karena terlalu lama ya, memakan durasi. Jadi ini udah beres ya, tapi sekarang tinggal coba ke controller, dan kontrolnya pun juga ini udah selesai diservis juga ya. Ya mudah-mudahan bisa ya. Oke, kalau gitu saya akan coba tes lagi untuk hall sensornya ya, menggunakan hall sensor tester. Seperti ini ya teman-teman. Nah oke ya, kita lihat putar. Nah oke, sekarang polanya udah bener ya teman-teman. Nah sekarang polanya udah bener ya. Kalau kemarin polanya itu 60 derajat sudut pasenya. Nah untuk saat ini polanya adalah 120 derajat ya. Nah oke, jadi udah selesai ya teman-teman. Sekarang tinggal coba ke controller ya. Oke, sekarang tinggal kabel kontrol ya, dan kabel baterai. Oke, sudah selesai. Saya coba nyalain dulu untuk. Nah, udah nyala ya teman-teman. Nah, berhubung ini ada kabel yang putus ya, jadi ini saya jumper dulu pakai pinset ya untuk powernya. Oke, seperti ini. Dan saya akan coba tuas gas ini akan saya coba tarik dan lihat untuk dinamonya ya. Yes. Ternyata masih teman-teman ya. Oke, dan ternyata masih geredek ya teman-teman. Tinggal sekarang saya ngatur untuk pola dari kombinasi kabel ya, kabel pas.
Oke teman-teman, jadi yang agak sulit tuh sekarang itu untuk kombinasi dari warna kabel pas dan kabel hall sensor ya. Oke, saya akan coba majukan dulu ya. Nah, di sini ada kabel hall sensor. Akan saya coba kombinasikan dulu ya warnanya. Oke, saya coba dulu satu untuk pasnya. Kita akan coba gas. Oke. Oke, ternyata udah benar ya teman-teman ya. Ini untuk speed 1 ya. Oke, coba tes untuk speed 3. Oke teman-teman, ternyata udah berhasil ya. Jadi ternyata memang masalahnya di sensor yang tidak simetris untuk pemasangan awal, yaitu oleh pemilik ya, dia bongkar. Dan untuk kombinasi dari kabel pas juga ya, yang harus menyesuaikan. Dan sekarang ini udah berjalan normal ya teman-teman. Oke, jadi memang butuh perjuangan yang ekstra ya untuk menservis dari skuter ini ya, karena malum skuter ini udah dibongkar semua pemilik. Jadi saya sebagai servis kedua ya, otomatis kesulitan ya, karena tidak tahu histori dari awalnya ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini bisa bisa normal kembali ya. Oke teman-teman, kalau begitu saya akan rakit dulu ya, ulang nanti mungkin setelah selesai dirakit baru akan saya tes untuk jalan ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi sebelum sempat saya tutup ya, ternyata tegangan yang drop tersebut bukan dari kabelnya yang putus, tetapi ternyata kontrol dari LCD-nya juga ya yang bermasalah gitu. Jadi kemungkinan kemarin waktu pemilik lagi utak-utik ya, koslet, jadi ini larinya ke sini yang menyebabkan kebakaran konslet dari bawah ya. Oke, jadi ini saya akan coba diganti dulu. Mungkin nanti setelah selesai baru saya akan tes lagi ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini ya udah dipasang dan soketnya udah dimasukin. Kita coba tes, nyalain. Oh, nggak mau nyala ya, kurang lama kali. Oh, bisa ya. Oke, ini menu 1 2 3 trip. Oke, kita tes ya. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, dan ternyata bisa ya teman-teman. Oke, ini speed 1 hanya 25 km per jam. Kita lihat untuk speed 2 nya. Speed 2 57. Speed 3 wis 90 ya. Oke teman-teman, jadi saya kira ini udah normal ya. Jadi penuh perjuangan. Dan ini controller juga udah berapa kali servis ya, udah bisa. Jadi kita mempertahankan orisinalnya ya untuk controller. Tadinya sih udah koordinasi dengan pemilik mau diganti kontrolernya, tapi berhubung saya coba masih penasaran, akhirnya masih bisa ya. Oke, hanya ini aja ya yang ini kanibal, karena memang rusak ya. Meskipun nyala tapi ada part yang rusak, makanya akhirnya diganti saja ya untuk LCD-nya. Oke, sementara saya akan merapikan ya teman-teman, dan nanti mungkin tinggal pengetesan ya.
Enggak servis, punya orang.